Siapa bilang buah jatuhnya selalu tak jauh dari pohonnya? Sesekali angin ataupun badai meniupkannya hingga jatuhnya cukup jauh dari pohonnya. Seperti wanita yang satu ini. Ia memang anak dari Abu Sufyan bin Harb, salah satu dari musuh Rasulullah yang disegani pada masa tersebut. Ia adalah kawan Abu Jahal, ia kawan Abu Lahab, ia kawan Umayyah bin Khalaf. Akan tetapi putri dari Abu Sufyan, cahaya Islam menelusup hingga relung hatinya yang terdalam. Ia terpesona, ia terpana, ia berjalan mengikuti arah cahaya. Ia masuk ke dalam agama Islam bersama dengan suaminya Ubaidillah bin Jahash. Ia adalah Ramlah binti Abu Sufyan yang dikenal dengan panggilan Ummu Habibah. Tak ayal sang ayah berusaha sekuat tenaga mengembalikan anaknya dan menantunya ke jalan kakek nenek mereka sebagai penyembah berhala. Dan seperti yang kau kira, iman apabila telah menetap di hati seseorang layaknya batu karang, ia tak hempas diterjang gelombang. Abu Sufyan sudah tidak lagi memiliki muka di hadapan kawan-kawannya. Malu yang luar biasa kepada teman-temannya yang berusaha mengalihkan semua orang dari agama Islam, namun putrinya sendiri masuk ke dalam agama Islam. Teman-teman Abu Sufyan berusaha mengganggu keimanan Ramlah bintu Abu Sufyan, sehingga hidup menjadi tak mudah. Dari cacian, makian, gangguan, bahkan pemboikotan terhadap mata pencaharian mereka. Mekah sudah menjadi sempit bagi kedua pasangan tersebut. Pada saat Nabi mengumumkan untuk diperkenankan hijrah ke Habasyah, Ummu Habibah termasuk di antara mereka yang memutuskan untuk hijrah ke negeri tersebut. Namun baru beberapa hari mereka aman di negeri itu, Abu Sufyan yang tidak membiarkan anaknya meninggalkannya mengutus beberapa orang dari kaum kafir Quraisy untuk menfitnah mereka di hadapan Raja Habasyah pada saat tersebut. Tuan, mereka orang Islam yang datang kepadamu telah berkata tentang Isa Al-Masih ucapan yang tidak benar, dan Raja Habasyah adalah penganut Nasrani. Sang Raja Najasyi marah, namun ia adalah orang yang bijaksana. Dipanggilnya beberapa perwakilan umat Islam, dan datanglah Ja'far bin Abi Thalib yang telah hijrah ke Habasyah bersama istrinya Asma binti Umais. Ja'far ketika ditanya pandangan Islam mengenai Isa Al-Masih, membacakan surat Maryam yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah ruh Allah dan kalimatnya, utusan Allah sekaligus hambanya. Air mata sang raja mengalir hingga membasahi jenggotnya. Gerimis hidayah menerpanya. Ia berkata, sungguh apa yang telah engkau baca dan apa yang telah turun kepada Nabi Isa bersumber dari Tuhan yang sama. Raja Najasyi itu kemudian malah justru masuk ke dalam agama Islam. Utusan Abu Sufyan kembali dengan gigit jari, dan Ummu Habibah kini dapat menarik nafas lega. Ia hidup dengan damai dan tenang. Namun saudariku sekalian, dunia adalah tempat ujian bagi hamba yang beriman. Bahagia itu carinya bukan di dunia, bahagia itu carinya kelak di surga. Sebab dunia adalah landasan tempat besi ditempa jadi pedang, dan tempaan memang seringkali menyakitkan. Ujian berikutnya datang kembali kepada Ummu Habibah. Diawali dengan mimpi yang dilihatnya beberapa waktu sebelumnya. Ia melihat suaminya masuk ke dalam sebuah lautan perlahan-lahan. Kemudian digulung ombak dan kegelapan demi kegelapan melapisinya hingga ia pun tenggelam. Sebuah mimpi yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya dan dada yang sesak. Tak diceritakannya mimpi tersebut kepada sesiapa,
pun kepada suaminya, Ubaidillah bin Jahsh. Ia berharap mimpi itu tidak berubah menjadi kenyataan. Akan tetapi harapannya tidak terwujud. Saudariku sekalian, Ubaidillah bin Jahsh kemudian mulai terlihat aneh gelagatnya. Ia sering kali bergaul dengan masyarakat lokal yang mayoritasnya beragama Nasrani dan kemudian mulai terpengaruh. Dengan dijanjikan materi oleh kawan-kawan barunya, ia kemudian menyatakan tujuannya untuk masuk ke dalam agama Nasrani kepada istrinya tersebut. Istrinya panik. Bahkan bukan hanya itu saja, ia malah justru berusaha mempengaruhi istrinya untuk ikut serta bersamanya masuk ke dalam agama Nasraniyah. Ummu Habibah tentu saja tidak berkenan untuk melakukan itu. Ia lebih memilih untuk tewas sekalipun daripada memilih selain agama Islam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ia berusaha mempengaruhi kembali suaminya, akan tetapi takdir memang tak dapat ditolak. Ubaidillah bin Jahsh memilih murtad dan keluar dari agama Islam. Sementara Ummu Habibah tak sejengkal pun ia berniat untuk berpaling. Ia telah merengkuh hidayah. Tak diinginkannya sesuatu terjadi kepadanya. Tak diinginkannya ia melepas cahaya Islam tersebut. Allah dan Rasulnya senantiasa ada untukku, begitu pikirnya selalu. Ia setia, suaminya kini meninggalkannya. Dan beberapa bulan kemudian ia mendengar kabar suaminya meninggal dunia dalam keadaan mabuk di tempat-tempat minum khamr bersama dengan kawan-kawannya. Ia kini sendiri, dihadapkan pada pilihan yang keduanya tak akan dia ambil. Antara tetap tinggal di kota tersebut seorang diri, dan itu tidak mudah tentunya sebab di perantauan, ataukah kembali lagi ke rumah ayahnya yang saat itu pun belum masuk ke dalam agama Islam dan masih besar permusuhannya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ia memilih bersabar. Ia memilih mengadukan segala masalahnya kepada Allah. Ia memilih menenggelamkan dirinya dalam sujud-sujud panjang. Ia memilih pilihan yang paling tepat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jika kesulitan dunia menjatuhkanmu dan kepedihannya membuatmu tersungkur, benamkan dirimu dalam sujud-sujud panjang. Menangislah kepada Allah, sebab Dia Maha Mendengar lagi Maha Penyayang. Dia akan menghapus air matamu dan merubahnya menjadi lapisan pelangi berwarna-warni. Seperti pelangi yang diguratkan di hati Ummu Habibah. Sebuah kabar gembira yang tak pernah dipikirkannya kemudian terjadi padanya. Pagi itu, sesudah berbulan-bulan lamanya ia berusaha untuk mendekatkan dirinya semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan banyak-banyak bersolawat, dengan banyak-banyak bersujud kepada Allah, dengan mengadukan dirinya kepada Allah. Pagi itu istri dari Raja Najasyi datang bertandang ke rumahnya dan berkata, "Wahai Ummu Habibah, aku diutus oleh suamiku Raja Najasyi dan ia telah diutus oleh Nabi Muhammad untuk melamarkanmu untuk Nabi Muhammad." Ummu Habibah dilamar oleh Nabi Muhammad. Ummu Habibah diminta untuk menjadi istri Nabi Muhammad. Ummu Habibah menjadi seseorang yang cintanya ditautkan kepada seindah-indah dermaga. Ummu Habibah menjadi salah satu dari sedikit perempuan-perempuan yang beruntung
menjadi pasangan bagi manusia paling agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia terdiam lama. Disekanya air mata haru dan syukur yang mengalir tak terasa dari kedua matanya. Ya Allah, inilah jalan keluar terindah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pintu itu telah terbuka, mendung kelabu dan hujan badai itu telah tersingkap dari langit hatinya, berganti dengan pelangi indah berwarna-warni. Bersiaplah wahai Ummu Habibah, suamiku Raja Najasyi telah mempersiapkan sebuah pesta indah bagimu di istana. Ia diminta untuk menjadi wakil dari Nabi Muhammad dalam mengakadkan dirinya denganmu. Subhanallah. Saudaraku sekalian, saat kau diuji, jangan pernah memilih selain Allah dan Rasulnya. Dan itu akan membuatmu berada dalam keindahan yang tak